Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Dan apa kabar jemaat Tuhan, ibu bapa yang ada di rumah? Saya pasti kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekian lama kita tidak dapat beribadah seperti ini, tetapi kita percaya apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami saat ini, kita percaya di dalamnya Tuhan pasti bekerja dan turut campur tangan untuk melakukan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Dan pagi hari ini kita lihat sesuana ibadah kita agak berlainan sikit, okay? Agak berlainan sikit. Tetapi itu tidak apa. Itu menunjukkan dan menandakan bahwa kita mematuhi SOP yang sudah ada. Terima kasih atas kerjasama yang sudah jemaat Tuhan berikan. Terima kasih kepada pastor gereja dan pemimpin yang telah memberi kepercayaan untuk saya melayani di dalam kita merayakan, di dalam kita menyambut Hari Bapa hari ini. Seperti yang pastor cakap tadi, Hari Bapa tahun ini berlainan, okay? Tidak sama seperti kita rayakan pada tahun-tahun yang sudah lalu. Dan yang walaupun kita merayakan Hari Bapa hari ini agak ada lain dia, tidak seperti meriah seperti biasa, tetapi di dalamnya kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya telah diberi satu tema yang sangat luar biasa. Bapakku, inspirasiku. Amin. Bapakku, inspirasiku. Luar biasa. Untuk kita yang masih punya ibu, yang masih punya bapa. Dan inilah saatnya kita katakan kepada bapa kita, kepada ayah kita, ayahku adalah inspirasiku. Luar biasa. Dan pada pagi hari ini, saya mau membawa kita melihat satu pribadi, satu bapa yang luar biasa di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu Ayub. Mari jemaat Tuhan kita lihat dalam Ayub. Ayub pasal yang pertama. Ayub pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ayub pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keldai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub,
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa Ayub. Ayub seorang bapa yang luar biasa, yang dikagumi oleh anak-anaknya. Nah saudara, mengapa saya mengambil Ayub sebagai contoh bapa yang berinspirasi kepada anak-anaknya? Bukan saja kepada anak-anaknya, tetapi kepada orang lain juga, kepada tetangganya. Dia menjadi seorang bapa yang baik, bapa yang menjadi teladan, bapa yang menjadi contoh yang baik. Nah, satu ayat yang menjadi yang sangat menarik, yaitu dalam ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini merupakan satu kejadian, satu peristiwa yang terjadi pada suatu hari. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, sewaktu itu dan Tuhan bertanya kepada Ayub, dari mana kamu? Dan iblis itu kata, dia datang untuk dari menjelajahi bumi. Dan Tuhan bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang di bumi. Ini satu ayat yang sangat menarik. Allah katakan, tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini berarti saudara, Ayub adalah satu-satunya bapa ataupun ayah pada zaman itu yang dilihat oleh Allah. Dia hanyalah satu-satu ataupun dia hanyalah seorang bapa pada zaman itu yang Tuhan lihat dia adalah hidupnya saleh, hidupnya jujur, dia hidup takut kepada Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Ayub adalah seorang bapa yang luar biasa, yang membuatkan orang lain kagum dengan dia. Sedangkan Tuhan sendiri katakan, Allah katakan, dialah satu-satunya, dialah seorang yang dilihat oleh Tuhan pada zaman itu. Dialah seorang yang di bumi yang memiliki hidup yang luar biasa. Nah, sewaktu Allah melihat itu, Ayub pada waktu itu dia sudah menjadi seorang bapa. Dia seorang ayah. Karena itulah Allah mengatakan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada seorang bapa pun, tidak ada bapa yang lain seperti Ayub. Hanya Ayub saja, satu-satunya ayah atau bapa pada waktu itu yang dilihat oleh Allah. Hidup jujur, hidup saleh, hidup takut kepada Tuhan, bahkan hidup menjauhi kejahatan. Nah, karena itulah saya sangat terdorong dan saya minat dengan membawa Ayub sebagai contoh untuk kita pada pagi hari ini. Supaya kita belajar, supaya kita melihat apakah yang ada dengan Ayub sehingga Allah katakan hanya Ayub saja yang hidup pada zaman itu yang dilihat oleh Allah, hidup di dalam jujur, saleh, menjauhi kejahatan dan takut kepada Tuhan. Hanya Ayub saja. Apa yang membuatkan Ayub
sampai dia dilihat oleh Allah. Hanya dia saja yang hidup berkenan ataupun yang hidup saleh di pandangan Tuhan pada waktu itu. Sebenarnya ada juga bapa-bapa yang lain, ada juga ayah-ayah yang lain, tetapi Ayub saja dilihat oleh Allah, yang hidup jujur, saleh, takut dan menjauhi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini walaupun dalam keadaan kita yang sangat terbatas oleh karena situasi dan keadaan masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, itu tidak menghalangi kita untuk kita merayakan, untuk kita mengingati Bapa kita, melihat, mengingati pengorbanan Bapa kita. Tidak ada sesuatu yang dapat membuatkan kita tidak menghargai Bapa kita, apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi. Kalau kita memiliki hati yang ikhlas, kalau kita memiliki hati yang benar mengasihi Bapa kita, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Kita tetap berkata, Bapakku adalah inspirasiku. Bapakku adalah Bapa yang terbaik. Dan Bapakku adalah Bapa yang memberi teladan dan contoh yang baik di dalam hidupku. Ibu bapa, jemaat Tuhan, kalau kita melihat kisah Ayub ini, kita dapat belajar dan melihat daripada banyak aspek kehidupan Ayub. Tetapi seringkali kita mengingat Ayub ini di dalam penderitaan dia, di dalam dia sakit. Itu yang selalu kita ingat tentang Ayub. Bagaimana Ayub dapat terlepas daripada segala penderitaan, daripada segala masalah, kesulitan di dalam kehidupannya. Itu yang seringkali kita melihat tentang Ayub, yaitu penderitaan dia. Namun pagi ini kita akan melihat Ayub sebagai seorang pemimpin di dalam rumah. Kita melihat Ayub sebagai seorang imam di dalam keluarga kita. Kita melihat Ayub. Kita melihat Ayub sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Kita melihat Ayub sebagai seorang imam di dalam keluarganya. Saudara, Ayub bukan orang yang miskin, sehingga ia punya banyak waktu untuk melakukan perkara di dalam rumahnya. Tidak. Ayub adalah seorang yang sangat sibuk. Okay? Apatah lagi dia dikatakan orang yang terkaya pada waktu itu. Dia tidak banyak masa di dalam rumah tangganya. Dan Ayub bukanlah seorang yang malas. Tetapi firman katakan, Ayub menjadi orang yang terkaya pada waktu itu adalah oleh karena hasil usaha dan kerjanya. Dan Ayub adalah seorang yang pintar. Luar biasa kepintaran Ayub. Dan dari segi moral, Ayub adalah seorang yang rajin. Ayub adalah seorang yang terpuji pada waktu itu. Okay? Dia sangat dikagumi, baik oleh anak-anaknya, keluarganya, bahkan orang lain. Ayub sangat dikagumi, karena dia ada satu kewibawaan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, mari kita melihat apa dan siapa Ayub ini. Okay? Yang pertama, Ayub, firman Tuhan katakan dia adalah seorang yang saleh, jujur, menghormati Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub.
Di dalam Alkitab inilah yang ayat ataupun yang pertama kali dikatakan tentang Ayub, yaitu dia saleh, dia jujur, dia menghormati Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Dan saleh bukan sekadar orang suka beribadah, okay? Saleh bukan hanya kita rajin membaca firman Tuhan. Saleh bukan oleh karena kita, tetapi saleh adalah memilih menjauhi diri dari hal-hal yang salah. Okay? Ini Ayub. Ayub dia hidup menjauhi perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak benar. Dia hidup saleh. Dia seorang yang jujur, Alkitab katakan. Berarti tidak ada dusta. Kalau dia katakan lah itu. Kejujuran Ayub itu adalah dari dalam, dari hatinya. Dan dia tidak pernah berdusta. Apapun keadaan yang dia hadapi, dia tetap jujur. Yang walaupun keadaan itu kadang ada waktunya dia merasa sulit untuk hadapi, tetapi dengan kejujurannya dia tetap menghadapi dan menyelesaikan semuanya. Oleh karena kejujuran Ayub, oleh karena kejujurannya dia disenangi oleh orang lain. Oleh karena kejujurannya dia disenangi oleh keluarga dan anak-anaknya. Dan Ayub juga oleh karena kejujuran dia tidak mengambil keuntungan dalam keadaan situasi apapun. Dia jujur. Dia tidak pernah mengambil keuntungan daripada apa-apa keadaan dan situasi pun. Dia tetap jujur dengan pekerjaannya. Dia tetap jujur dengan siapapun, dengan pekerja-pekerjanya. Dia jujur. Inilah satu sifat, satu sikap yang perlu kita, yang ada di dalam diri kita sebagai seorang bapa dan bahkan semua kita. Harus ada kejujuran. Kejujuran kita di dalam pekerjaan, kejujuran kita di dalam melayani Tuhan sangat penting. Karena dengan kejujuran inilah yang akan menentukan hasil daripada sesuatu yang kita terima di dalam hidup kita. Dan Ayub, dia tidak mau berurusan dengan hal-hal yang tidak baik. Dia tidak mau, dia jauhkan semua itu. Dan Ayub dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik di pikirannya dan juga di hatinya. Semua itu sama sekali tidak akan dilakukannya. Dia menjauhkan semuanya itu. Dan dia menjaga kesucian, kekudusan pikiran dan hatinya. Dia sangat jaga itu. Dia menjaga pikiran dan hatinya. Dan segala yang urusan, segala berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak baik, yang jahat itu dijauhkannya. Karena dia tidak mau pikiran dan hatinya rosak. Ayub adalah seorang yang menjaga kesucian hidupnya. Bukan saja kesucian hidup, bahkan hati dan pikirannya dijaganya. Karena itulah firman Tuhan katakan, Ayub menjauhi segala kejahatan. Dia tidak melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Dia sangat hidup takut kepada Tuhan. Apa yang Ayub lakukan untuk keluarganya sebagai seorang bapa? Nah, firman Tuhan katakan tadi, sewaktu anak-anaknya mengadakan pesta, ini kebiasaan, oke? Bagi orang-orang yang kaya,
mereka sering kali mengadakan pesta, keramaian. Dan anak Ayub mereka bergilir-gilir mengadakan pesta. Nah, firman Tuhan katakan selesai saja anak-anaknya mengadakan pesta, apa yang Ayub lakukan sebagai seorang bapa, sebagai kepala rumah tangga? Dia memberi korban persembahan dan dia menguduskan keluarga. Dia menguduskan anak-anaknya, dia berdoa untuk anak-anaknya selepas mereka mengadakan pesta. Karena Ayub takut anak-anaknya melakukan dosa, melakukan kesalahan, di dalam hidup mereka. Nah, inilah yang Ayub lakukan. Dia menguduskan, dia berdoa, dia bersyafaat untuk anak-anaknya. Mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya jika mana mereka telah berdosa melanggar perintah Tuhan. Ini yang dilakukan Ayub sebagai seorang bapa di dalam rumah tangganya. Kepada anak-anaknya, dia memperhatikan anak-anaknya. Dan dia selalu memberi korban persembahan dan menguduskan keluarganya. Ayub tidak pernah lalai untuk melakukan itu. Yang walaupun sebenarnya Ayub ini adalah orang yang oleh karena dia memiliki satu usaha ataupun bisnis yang sangat besar pada waktu itu, sehingga dia dikatakan orang yang terkaya. Dan itu menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang sangat sibuk. Banyak hal-hal yang dia perhatikan di dalam bisnisnya, di dalam semua usahanya. Nah, yang walaupun demikian, itu tidak menjadi satu penghalang ataupun menjadi satu masalah untuk Ayub tidak memperhatikan keluarga dan anak-anaknya. Ayub adalah seorang bapa yang sentiasa memperhatikan keluarga dan anak-anaknya. Nah, itulah yang membuatkan Ayub itu menjadi seorang bapa yang inspirasi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya sangat kagum dengan Ayub karena mereka melihat teladan, mereka melihat contoh yang baik yang Ayub lakukan, yang Ayub tunjukkan kepada anak-anaknya. Ayub tidak mau anak-anaknya berdosa kepada Tuhan. Ini yang Ayub, yang ada di dalam diri Ayub. Dia tidak mau anak-anaknya berdosa. Dia tidak mau anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar perintah Tuhan. Dan Ayub mengambil peranan sebagai seorang bapa. Dia harus melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkan ataupun menolong anaknya, yaitu dia berdoa mohon pengampunan untuk anak-anaknya. Luar biasa. Ayub adalah bapa yang baik. Dan Ayub adalah seorang bapa yang kita banggakan karena dia memiliki sesuatu sifat yang luar biasa yang dapat kita pelajari, kita dapat mencontohi kehidupan Ayub. Teladan dalam kehidupan rohani Ayub dan di dalam ibadahnya juga itu disaksikan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya melihat apa yang dilakukan oleh bapa mereka, yaitu Ayub. Baik itu di dalam kehidupan kerohaniannya, itu dilihat. Baik itu dalam kehidupan ibadahnya, itu dilihat oleh anak-anaknya. Dan itu kita melihat Ayub telah memberikan satu contoh, memberikan satu teladan
dan mewariskan sesuatu perkara yang baik, yang luar biasa kepada anak-anaknya. Dia tunjukkan itu kepada anak-anaknya. Nah, sebagai bapa, untuk kita sebagai bapa, mari kita hidup seperti Ayub. Beri waktu kita untuk kita melihat, memperhatikan anak-anak kita. Berikan waktu untuk kita menunjukkan, berikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Apatah lagi dalam keadaan sekarang. Banyak perkara yang membuatkan kita tidak dapat memperhatikan anak-anak kita. Karena itulah sekarang banyak anak-anak muda yang hidup bermasalah. Sebenarnya itu bukan kehendak mereka. Ada sebab-sebabnya mereka bermasalah oleh karena kurang perhatian daripada bapa. Kurang perhatian daripada bapa. Kenapa anak-anak muda sekarang, kalau kita lihat kebanyakan anak laki-laki yang hidup tidak ngam dengan bapa. Oleh karena apa? Karena tidak dapat menunjuk dan memberikan satu teladan dan kasih kepada anak. Inilah menyebabkan anak-anak itu jauh memberontak dengan bapa. Saya rasa kita semua dapat mengerti dan kita tahu banyak perkara-perkara, masalah-masalah yang terjadi sekarang. Anak sanggup bunuh bapa. Anak berdendam dengan bapa. Itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, kita sangat bersyukur. Hari kini kita adalah bapa-bapa yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah bapa-bapa yang kenal Tuhan. Kita adalah bapa yang hidup di dalam Tuhan. Nah, marilah kita menjadi seorang bapa seperti Ayub. Kita belajar daripada Ayub. Dia tidak pernah mengetepikan anak-anaknya, keluarganya tidak. Nah, yang kedua, apa dan siapa Ayub ini? Ayub adalah seorang yang bekerja keras. Okay. Ayub ia seorang yang rajin dan bekerja keras. Ini Ayub. Hasil dari kerjanya, ia menjadi orang yang sukses. Nah, dia dikatakan adalah orang yang terkaya pada waktu itu, pada zaman Ayub. Dia adalah orang yang terkaya dengan harta benda yang sangat luar biasa. Semua itu dimiliki oleh Ayub. Nah, semuanya itu adalah hasil daripada usaha dan kerja keras dia. Yang walaupun Ayub ini adalah seorang yang kaya pada waktu itu, dia tidak pernah berdiam diri. Dia tidak pernah berpikir, oh saya sudah kaya, tak perlu bekerja. Tidak. Di dalam dia hidup di dalam kekayaannya, dia masih terus berusaha dan dia terus bekerja keras. Karena itulah kekayaannya itu berlipat-lipat ganda. Semua itu dimiliki oleh Ayub. Dan itulah hasil daripada usaha dan kerja keras dia. Inilah yang membuatkan Ayub pada zaman itu dikatakan adalah bapa yang luar biasa.
Karena dia adalah bapa yang rajin. Rajin bekerja. Yang walaupun dia banyak pekerja-pekerjanya, walaupun dia banyak orang yang bekerja di dalam semua bisnisnya, dalam semua pengurusan, yang walaupun ada orang lain yang melakukan pekerjaan itu, tetapi Ayub tetap bekerja keras. Dia tetap melakukan pekerjaan. Dia tidak hanya duduk, tunggu, dan mengarahkan. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, Ayub dikatakan orang yang terkaya pada waktu itu adalah oleh karena dia bekerja keras, dia rajin. Dia rajin. Tidak ada dalam firman Tuhan katakan Ayub malas, tidak. Tetapi dia berusaha, dia rajin. Hasil dari kerjanya, ia menjadi orang yang sukses, orang yang berjaya, dan dia dikatakan orang yang terkaya juga, pada zaman itu. Dan semuanya itu adalah hasil daripada usaha dan kerja kerasnya. Seperti dalam firman Tuhan katakan, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tabur. Kalau kita rajin, maka kita akan menerima dan menuai sesuatu yang baik, yang luar biasa daripada apa yang kita usahakan. Karena itu, mari kita menjadi bapa, menjadi ayah yang rajin bekerja keras. Jangan kita menjadi orang yang mudah kalau kita merasa senang sudahlah. Jangan mudah rasa dengan keadaan yang kita hadapi, saya sudah miliki ini, sudah cukuplah. Jangan, tetapi selagi ada kesempatan, selagi ada kekuatan, kesehatan kita yang baik, mari kita bekerja. Bekerja keras, bekerja rajin untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Seperti Ayub. Saya suka dengan kisah hidup Ayub ini. Dari permulaan sampai akhirnya. Bagaimana dia menderita. Sangat luar biasa. Ayub adalah seorang yang sangat luar biasa. Anak-anak Ayub, mereka melihat bagaimana bapa mereka membuat bisnis, bagaimana bapa mereka beternak dan mengelolakan usahanya, dan mereka melihat bagaimana bapa ataupun mereka melihat bagaimana Ayub memperlakukan semua pekerja-pekerjanya. Semuanya itu dilihat oleh anak-anaknya. Di dalam bisnis, di dalam beternak, di dalam dia mengelolakan semua usahanya, di dalam dia memperlakukan semua pekerja-pekerjanya. Semua itu dilihat oleh anak-anaknya. Nah, itu menunjukkan di mana anak-anaknya belajar sesuatu daripada bapanya. Belajar daripada sesuatu daripada apa yang dilakukan oleh bapanya. Nah, ini memberikan kita peringatan, menyadari kita sebagai seorang bapa bahwa anak-anak kita setiap hari itu mereka melihat kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang kepala rumah tangga. Mereka melihat kita, mereka melihat sifat kita, mereka melihat teladan kita, mereka melihat usaha kita, mereka melihat kerajinan kita. Semua itu dilihat oleh anak-anak kita. Nah, kita itu seperti cermin bagi mereka. Mereka melihat kita. Apa yang kita lakukan, dan itulah yang akan mereka
lihat, mereka belajar daripada kita. Karena itulah kita sebagai seorang bapa harus menunjukkan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Kita harus menunjukkan sikap kita yang mau bekerja kepada anak-anak kita. Kita harus menunjukkan kerajinan kita kepada anak-anak kita. Memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Mewarisi sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Tanamkan sesuatu di dalam diri anak kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang baik. Kita adalah cermin mereka. Mereka melihat kita sebagai bapa. Kalau kita baik, kalau kita seperti Ayub, dan di sanalah barulah anak kita katakan, Bapakku, inspirasiku. Okay. Kalau kita tidak menjadi bapa yang baik, bagaimana anak-anak kita boleh katakan bahwa kita adalah bapa inspirasi mereka? Tidak. Ini menjadi satu cabaran untuk kita sebagai orang tua sekarang dengan anak-anak kita. Bukannya senang untuk kita menjadi bapa yang baik, bapa yang berinspirasi untuk anak-anak kita, bukan mudah. Apatah lagi dalam keadaan dunia kita sekarang. Okay? Anak-anak kita, mereka ada dunia mereka sendiri. Maksud saya mereka ada dunia mereka sendiri, yaitu dengan telepon. Okay? Ini masalah yang dihadapi banyak keluarga dan banyak ibu bapa yang menghadapi masalah dengan anak-anak oleh karena handphone. Okay? Kadang-kadang di dalam rumah kita, kadang-kadang kita tidak tahu adakah anak kita di rumah ataupun tidak. Sebenarnya ada, tetapi oleh karena telepon kita tidak kurang bercakap, okay? Kurang bercakap dengan anak kita. Karena semuanya berhadapan dengan menghadap telepon. Ini masalah yang dihadapi oleh banyak keluarga sekarang. Dan banyak juga ibu bapa yang tidak tahu apa yang anak mereka buat. Yang walaupun anak itu ada di rumah, tidak tahu. Dan ada juga bapak-bapak yang bermasalah sekarang. Kalau kita lihat, ada bapak-bapak yang terlalu bermain dengan game sekarang. Itu masalah. Itu boleh membuatkan kita tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau bekerja. Okay? Dan itu membuatkan itu satu kita menunjukkan sesuatu sikap ataupun yang tidak baik kepada anak kita. Anak kita lihat kita main game, anak kita lihat kita sentiasa pegang telepon, dan anak kita pun ikut. Anak kita pun ikut kita. Ada orang yang bercerai hanya oleh karena main game dalam telepon. Ada. Itulah saya katakan sekarang, dalam keadaan kita sekarang banyak yang membuatkan kita, terutama telepon, yang dapat membuatkan kita jauh daripada anak kita, yang membuatkan kita tidak tahu apa masalah yang anak kita hadapi. Semuanya hanyalah oleh karena telepon. Anak-anak kita sekarang, apa yang mereka mau? Kalau mereka sudah memiliki telepon di dalam tangan mereka, itu sudah cukup bagi mereka. Mereka tidak minta apa-apa lagi daripada kita. Hanya kalau mereka sudah milik telepon, itu sudah membuatkan mereka senang hati. Tetapi sebenarnya
Kalau kita kurang memperhatikan anak-anak kita, itu dapat membuatkan mereka tidak baik, dapat merosakkan hidup mereka. Nah, kita sebagai seorang bapa, inilah tanggung jawab kita seperti Ayub. Sesibuk apapun dia tetap mengutamakan keluarga dan anak-anaknya. Dia tetap memperhatikan anak-anaknya. Dia tetap berdoa untuk anak-anaknya. Dia mohon pengampunan daripada Tuhan untuk anak-anaknya. Ini Ayub. Dan yang ketiga, Ayub dia melatih anak-anaknya mendiri dan punya tanggung jawab. Okay. Yang walaupun Ayub adalah orang yang terkaya, semua dimiliki oleh Ayub, tetapi dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya bergantung dengan kekayaannya. Tidak. Ayub tetap mendorong, Ayub tetap mengajar anak-anaknya supaya mereka berdiri sendiri dengan usaha mereka sendiri. Dia tetap mendorong mereka untuk bekerja keras. Dan Ayub tidak pernah membiarkan mereka hanya hidup dan bergantung dengan kekayaan yang sudah ada. Itu bukan Ayub. Dia mengajar anak-anaknya supaya mereka bekerja keras seperti dia. Dia mengajar anak-anaknya, dia mendorong mereka supaya mereka jangan berdiri dengan kekayaan yang ada. Supaya mereka berusaha, supaya mereka dapat merasakan bagaimana bekerja keras itu. Supaya anak-anaknya dapat merasakan bagaimana hidup di dalam kesusahan. Itulah Ayub. Kekayaan yang dia miliki, dia tidak membiarkan anak-anaknya menikmati dengan begitu senang saja, tidak. Nah, dia tetap mendorong, melatih anak-anaknya supaya mereka hidup berdikari, hidup berdiri di atas usaha sendiri, dan supaya mereka bertanggung jawab. Itu yang Ayub mau. Supaya mereka bertanggung jawab dengan diri mereka, bertanggung jawab dengan keluarga mereka. Ayub ajar semuanya itu kepada anak-anaknya. Karena itulah Tuhan katakan, Allah katakan, hanya Ayub seorang saja yang dilihatnya pada waktu itu, yang hidup jujur, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup saleh. Oleh karena apa? Oleh karena dia menjadi seorang bapa yang mendorong, yang menasihati anak-anaknya. Dia tidak mementingkan dirinya, dia tidak mementingkan keluarga kita sudah kaya, tidak perlu kamu bekerja, tidak. Dia tetap mendorong anak-anaknya untuk berusaha sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada keluarga. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Dan yang terakhir, yang keempat, Ayub berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ayub adalah seorang bapa yang sentiasa ada waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kita lihat dari awal tadi, Ayub adalah seorang yang bapa yang sibuk. Dia banyak yang dia harus perhatikan di dalam bisnis, di dalam usaha, dengan kekayaannya yang luar biasa itu.
Nah, itu tidak menjadi penghalang untuk dia. Nah, dia tetap memiliki dan dia tetap mengadakan waktu supaya dia dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ayub tidak mau membiarkan anak-anaknya begitu saja. Dan dia memberi waktu, dia mengadakan waktu bersama-sama dengan anak-anaknya. Nah, inilah yang membuatkan Ayub dia punya wibawa sebagai seorang bapa. Dia berwibawa sebagai seorang ayah oleh karena dia berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dia ada waktu untuk anak-anaknya. Dia panggil anak-anaknya. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia panggil anak-anaknya, mereka berkumpul. Dan dia bertanya dengan anak-anaknya, apakah masalah mereka? Apakah mereka ada masalah? Bagaimana dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi? Inilah Ayub. Dia tidak membiarkan anak mereka sudah besar, biarkan. Mereka memiliki segala-galanya, apa yang mereka mau, mereka punya. Ayub tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi setiap waktu itu, Ayub mengambil waktu untuk panggil semua anak-anaknya. Berdoa bersama-sama, mendoakan, menumpang tangan di atas anak-anak. Dan dia berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nah, inilah yang membuatkan Ayub disegani oleh anak-anaknya. Anak-anaknya menghormati dia sebagai seorang bapa. Ayub adalah seorang bapa yang berwibawa. Dia sangat dihormati oleh anak-anaknya. Anak-anaknya sangat segan dengan Ayub sebagai seorang bapa. Nah, jemaat Tuhan, inilah satu sikap yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang bapa, yaitu beri waktu kita bersama dengan anak-anak kita, berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tanya, panggil mereka, tanya, apakah mereka sehat? Apakah mereka ada masalah? Doakan untuk mereka. Beri nasihat, beri dorongan kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak kita hanya bersendirian, ditemani dengan telepon saja. Jangan, itu berbahaya. Tapi temanilah anak-anak kita. Beri waktu kita. Sesibuk manapun kita, beri waktu kita untuk anak-anak kita. Mereka sangat memerlukan kita sebenarnya sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu bapa di dalam keluarga. Sebenarnya anak-anak itu sangat memerlukan kita. Kadang-kadang ada anak-anak nih, mereka tidak mau bercakap dengan kita, tidak berani untuk menyatakan apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka tidak berani, tetapi kita sebagai orang tua lah yang datang kepada mereka, panggil mereka, tanya, apa masalah kamu hari ini? Pasti mereka akan mencerita dan menyatakan itu kepada kita. Anak-anak kita sangat memerlukan kita. Mereka sangat perlu kita, apatah lagi kita sebagai bapa. Sebagai bapa, jangan kita merasa ego juga. Ada bapak-bapak yang ego juga. Jangan. Itu tidak baik. Ayub dia seorang bapa yang baik. Dia adalah seorang bapa yang
dikatakan wira, okay? Ayub seorang bapa, seorang wira di dalam rumah tangganya. Dan dia seorang mentor. Seorang mentor. Dan berinspirasi. Dan juga Ayub adalah kawan kepada anak-anaknya. Inilah yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang bapa, yaitu kita menjadi bapa yang baik. Kita menjadi bapa wira di dalam keluarga kita. Kita menjadi seorang bapa yang dapat mementorkan keluarga anak-anak kita, berinspirasi, dan kita adalah bapa yang dapat dijadikan kawan kepada anak-anak kita. Bukannya menjadi musuh dengan anak-anak kita, tidak, tapi kita kawan. Inilah yang ada di dalam diri Ayub. Inilah yang dilakukan oleh Ayub kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Nah, sehingga Ayub menjadi bapa yang luar biasa. Semuanya oleh karena dia memiliki hidup yang jujur, hidup yang saleh. Dia takut kepada Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Ini Ayub. Tidak mustahil juga kalau kita mau menjadi bapa yang berinspirasi kepada anak-anak kita. Mari kita hidup contohi Ayub. Hidup jujur, hidup saleh, hidup takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tidak mustahil kita akan menjadi bapa yang berinspirasi untuk anak-anak kita. Dan sehingga kita menjadi bapa yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Sehingga kita menjadi bapa yang berwibawa, disegani oleh anak-anak kita. Bukan saja anak kita, tetapi orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena kewibawaan kita itu yang membuatkan kita disegani oleh orang lain dan juga anak-anak kita. Nah, inilah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, sesuai dengan kita menyambut ataupun merayakan Hari Bapa hari ini, dan biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita untuk menjadi seorang bapa yang berinspirasi, menjadi bapa yang baik, menjadi bapa yang dapat menjadi teladan, menjadi seorang bapa yang memberi contoh yang baik. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita lebih melangkah terus, berusaha terus menjadi bapa yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa untuk bapa-bapa kita, ya. Dan kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di BEM Onbil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki bapa-bapa yang sangat luar biasa,
yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah dengan firman-Mu pada pagi hari ini, setiap bapa-bapa yang ada di dalam gereja ini, baik yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah, Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan di dalam mereka menjalani hidup mereka sebagai seorang bapa. Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat memimpin keluarga, rumah tangga mereka dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebagai seorang suami kepada istri, Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka setiap hari mereka lebih dan mengasihi istri dan kepada anak-anak. Tuhan, berkati semua bapa-bapa kami. Berikan mereka kekuatan di dalam mereka berusaha, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka mencari, memenuhi dalam segala keperluan di dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami ingini. Berkati semua keluarga yang ada di BM Onbil ini. Kami percaya dan kami doakan, biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam setiap keluarga yang ada. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan sehingga selesainya ibadah kami. Dan kami bersyukur karena di dalamnya kami sudah diberkati oleh Tuhan dan kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan Engkau bawa kami pulang dengan penuh sukacita dan kami pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk.